Akan bertanya juga pada pelaku usaha begitu yang melihat bahwa memang narasi yang tercipta di masyarakat serapan kerjanya kurang karena memang pelaku usahanya membatasi begitu ya sertifikat. Anda katakan tadi kalau pengen kerja enak di tempat AC ya harus S1, sedangkan untuk menempuh pendidikannya saja S1 itu butuh mengeluarkan banyak biaya begitu ya, atau biaya yang tidak sedikit. Kalau dari Anda Pak Miftah seperti apa melihatnya? Wow, ini luar biasa banget sih kalau mendengar ada masyarakat yang usia produktif 15-24 tahun itu 10 juta ya, menurut risetnya. Dan saya juga baca tuh berita-beritanya. Tapi sungguhnya begini ya, kalau kita melihat dari BPS selama 20 tahun terakhir, ya setiap tahun kita lihat, berapa sih sebetulnya data pengangguran terbuka yang di usia itu, 15-24 tahun. Menariknya adalah ada konstan masyarakat atau usia kerja yang sangat produktif itu dari sisi persentase. Bahkan kalau kita ngelihat dari 2005 sampai 2023, 2004 ya sampai 2003, 2005 itu terbesar. Saya lihat kalau kita analisis ya ada 34,29% pengangguran di usia yang sama. Dan itu flat rata-rata. Kalau kita ngomongin tentang rata-rata penganggurannya itu di kisaran 20%. Kalau kita ngomongin di 2022 itu 19,61%. Di 2023 itu 19,33%. Bahkan membaik sedikit. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin Gen Z itu jangan-jangan ya itu labeling ya belaka gitu. But the fact dari tahun ke tahun kita menghadapi pola yang sama. Banyak anak-anak SMA yang atau misalkan SMK atau generasi yang memang usianya di range 15-24 tahun, mereka tidak bekerja atau belum bekerja. Jadi kalau saya melihatnya dari sisi dunia kerja adalah sesuatu yang normal-normal saja. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sisi persentase sama-sama saja ya, gitu kan. Kalau kita ngomongin opportunity pekerjaan dari dulu sampai sekarang juga opportunity itu tetap ada. Tapi mungkin Gen Z ini punya pemikiran yang berbeda dengan di generasi saya terutama di Gen X misalnya. That's yang saya pikirkan sih. Saya melihatnya sesuatu fenomena yang biasa selama 20 tahun terakhir gitu ya. Bahkan kita punya masa di mana 34,29% itu usia 15-24 tahun mereka itu pengangguran. Konsep dan juga prinsip yang berbeda begitu ya bagi angkatan lama begitu seperti Susi ini dan juga Gen Z dan juga milenial yang gampang sekali atau merasa gampang untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Kalau dari Anda apakah melihat fenomena itu juga Pak Miftah? Iya, saya ngelihat fenomena. Tapi dasarnya apa sih bisa terjadi seperti itu? Pasti ada komponen supply and demand. Karena kalau kita lihat bagaimana teknologi informasi itu berkembang begitu cepatnya dan anak-anak Gen Z terutama itu mereka belajar tentang berbagai macam informasi dan salah satu opportunity-nya adalah opportunity itu untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang seperti tadi gitu. Tapi juga tidak menafikan bahwa apakah ini mewakili sebagian besar Gen Z, kita perlu bertanya juga sih. Apakah ada research atau jangan-jangan itu di kota-kota besar saja. Sementara kalau kita lihat outer Jakarta misalnya, itu kita mesti explore, mesti research lebih dalam lagi tuh Mbak Susi. Apakah memang seperti itu? Memang faktor karakter, faktor tadi ya, bagaimana membangun skills itu penting sih buat semua orang. Bahkan waktu zaman saya di Gen X juga sama sih sebetulnya. Skills number one gitu kan untuk bisa diterima. Balik lagi, mungkin shifting preference itu terjadi karena memang ada opportunity di sekitaran kita. Begitu. Oke, Pak Miftah, apakah kalau terjadi begitu ya kondisi seperti ini dulu HR atau tim HR yang pilih-pilih begitu ya manpower atau user yang ingin diberikan pekerjaan begitu ya atau posisi di perusahaan tersebut. Kalau sekarang kondisinya apakah memang terbalik justru para pelamar inilah yang justru pilih-pilih untuk mencari kerja Pak Miftah?
Pengalaman di perusahaan kami ya, di Paragon Corp, faktanya banyak sih pelamar yang memang melamar ke kami sih. Bahwa misalkan karena keterbatasan vacancies yang ada di perusahaan dibanding dengan orang yang melamar, akhirnya kan terseleksi dengan sendirinya. Tapi saya masih percaya bahwa seolah-olah Gen Z itu pilih-pilih. Kasus di kita dengan bergerak bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dengan mereka, saya tidak begitu melihat itu. Mungkin ya Gen Z ini mereka mendapat informasi yang luar biasa tentang sustainability, informasi tentang bagaimana memaknai pekerjaan misalnya. Bagaimana kalau misalkan saya bekerja bukan hanya sekedar mencari uang, tapi apakah perusahaan ini berkontribusi buat sosial misalnya, buat menyelamatkan environment misalnya. Saya melihat lebih banyak ke sana sih dalam kasus di Paragon ya. Sehingga pada saat kita menciptakan supportive environment yang mendorong, yang memberikan ruang yang seluas-luasnya buat Gen Z, buat millennials untuk berkontribusi sesuai dengan passionnya mereka dalam konteks di perusahaan, saya tidak melihat bahwa orang akhirnya pilih-pilih sih. Begitu. Oke. Sorry itu saya bahwa kita kontradiktif ya, tapi kasus kami adalah kasus yang memang saya melihat sehari-hari. Sebagai seorang HR profesional di sini, saya melihat anak-anak kok sama ya growth-nya ya. Bahwa mereka lebih kritis, mereka lebih menghargai privacy, mereka memaknai pekerjaan bukan hanya sekedar melihat pekerjaan itu menghasilkan cuan gitu. Tapi mereka melihat beyond itu semua sih. Apakah kontribusi dia ke perusahaan atau kontribusi perusahaan terhadap masyarakat itu ada nggak ya gitu. Banyak perusahaan yang menyertakan begitu ya, harus berpengalaman A, B, C, D hingga Z. Yang pada akhirnya para fresh graduate ini juga kesulitan Pak Miftah untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Apakah memang syarat ini harus direlaksasi? Atau karena syaratnya tinggi pula, ini cara perusahaan juga untuk mendapatkan SDM terbaik? Bagaimana sih Pak untuk pola-pola seperti itu? Ya, persyaratan kerja itu bergantung dari posisi yang lagi sedang dicari sih. Yeah. Artinya apakah misalnya satu pekerjaan itu bisa diisi oleh orang yang belum punya pengalaman atau tidak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang lebih esensial lagi sebetulnya dengan banyaknya persyaratan tadi itu sebenarnya untuk memastikan mungkin ya perusahaan itu untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik. Kalau lah misalnya fresh graduate misalkan lulusan SMA, lulusan SMK atau lulusan universitas, yang kita butuhkan adalah orang-orang yang siap dikembangkan. Kalau kita ngomongin orang-orang yang siap dikembangkan, berarti apa? Daya untuk belajarnya tinggi. Orang yang siap untuk beradaptasi dari lingkungan sekolah ke lingkungan bekerja. Ya kan? Itu yang dicari sebetulnya. Yang menjadi challenge buat kita adalah pertama, ya, karena preferensi tadi dan juga realita industri itu seringkali kurang match. Saya kepengen bekerja di sini, tapi industri membutuhkan yang berbeda. Akhirnya ada mismatch, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai pengangguran, itu juga jangan lupakan berbicara atau berdiskusi lebih mendalam lagi tentang apa? Accessibility pendidikan yang berkualitas. Kalau kita ngomongin di Jakarta lebih enak sekali, tapi kalau misalnya kita balik lagi keluar Jakarta sedikit, disparitasnya tuh perbedaan kualitas itu luar biasa. Dan bagaimana pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia itu menjadi tantangan kita semuanya sih, kalau saya ngelihatnya. Dan yang ketiga tadi benar, mismatch itu adalah apa yang diajarkan di sekolah itu juga tidak mungkin ya, atau saya yakin banyak hal yang industri juga belum membutuhkan. Yang terakhir adalah pendidikan karakter. Karena pendidikan itu sesungguhnya mendorong orang untuk berubah, mengubah karakter menjadi lebih baik. Tadi kemauan untuk bekerja, faktor komunikasi. Karena at the end of the day,
bekerja itu bukan hanya melulu pakai kepintaran kita ya, tapi bagaimana kematangan emosi dia untuk berinteraksi. Dan mungkin Gen Z karena dia lebih banyak mager, nah that's one of the challenge gitu loh, buat para Gen Z untuk keluar berinteraksi. Karena sungguhnya kita nggak bisa tuh memindahkan atau menggantikan interaksi kita dengan hanya sekedar pakai handphone atau komputer gitu. Jadi sekali lagi saya berpikir bahwa perusahaan punya kepentingan. Kalau kita hanya ambil, ya perusahaan juga ambruk gitu loh. Tapi untuk mendapatkan itu makanya ada serangkaian tes. Tapi di Paragon sendiri, kita tidak sepenuhnya rely on experience hire. Orang yang sudah punya pengalaman, kalau di kita. Bahkan bisa dikatakan 80% atau mendekati 90% itu orang-orang yang memang berasal dari fresh graduate. Dan dengan kita menyediakan lingkungan yang suportif untuk mereka bertumbuh dan berkembang, faktanya brand-brand yang hari ini kita punya 14 brands ya, itu di-create oleh anak-anak muda. Bukan anak-anak tua yang seperti saya sih. Itu. Bisa aja nih Pak Miftah.